Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Kulli hal wa la kulli ni'matin ajma'in. Bijam'ana bi'adillah. Alailah yanzilullahu min as-sama'i rahmah wa maghfirah wa sakinah fi qulubina wa qulubil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyaikil ardi wa magharibiha min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah itu ya sultan al-wahid al-halim al-maqsudi fi wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Thumma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ghaliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi wa miqdarihil 'azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menyentuh akar dari kalbu kita sehingga kaki kita bisa melangkah ke sini dan apa yang diberikan kesehatan enggak kayak minggu kemarin yang masih goyang. Insyaallah semuanya Allah kasih sehat terus. Amin. Ini berhubung ada dangdutan suara kita nggak kenal, tapi insyaallah mereka dalam kita karena berkah dari Imam Muhammad Qarnawi kemarin kita dapat ikhlas dan mendoakan mereka juga. Allahumma kama faraqtahu fid dunya fa faraqtahu fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau menggembirakan mereka pada malam hari ini dengan berjoget, dengan mendengar lagu-lagu, mereka senang, maka senangkan pula mereka anak kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Baik. Kita masuk bab tadi ke khalagal adab. Bab kedua ini disebut bab, bukan faslun, bukan fasal. Karena bab itu menjelaskan keseluruhan, sementara fasal itu faslun itu terbagi-bagi, ada syurutul, ada kewajiban dan ada sunnah. Tapi ini disebut bab yang membahas keseluruhan. Ada kitab faslun sama bab. Allah saya Muhammad ini sahabat. Kita masuk ke sampai mana kemarin? Kemarin baris ke-6 dari atas ini. Wafi riwayat. Itu wafi riwayat. Adalah musonif rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu. Nafa'ana Allah bi'ulumih. Wa fi riwayat ukhra, dan dalam riwayat ukhra itu bukan akhir, tapi riwayat itu terbagi-bagi menjadi beberapa maqalah dari al-amain, para imam-imam, bukan berdini. Ini disebut al-ukhra yang paling sahih. Fi riwayat al-ukhra, dan dalam sebuah riwayat yang sahih, qala Ibn Abbas telah berkata, Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anhuma, semoga Allah meridhoi Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Qala Allahu Adam alaihi salam fa ra'suhu min turabil Baitul Maqdis. Allah menciptakan kepala Nabi Allah Adam itu dari tanah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Baitul Maqdis yang sekarang lagi diserang habis-habisan. Palestina. Baitul Maqdis yang nanti Nabi Allah Isa turun di situ dan Dajjal dibunuh di situ.
Kenapa Allah ciptain kepala Nabi Allah Adam alaihissalam dari turab Baitul Maqdis? Di sini penuh makna. Allah musannif kitab menyebutkan min turabil Baitul Maqdis wa wajhahu min turabil jannah, dan wajahnya itu dari tanah yang diambil dari sorga. Sorga yang mana? Sorga ada tingkatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah karena kita sekarang ini adalah umat baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau kita lihat yang sebelah nih syarahnya, syarah yang sebelah ini disebut dari Firdaus, surga Firdaus, Firdausil A'la, surga yang paling tinggi yang di dalamnya ada telaga Al-Haud, diambil dari situ. Min turabil jannah wa udhunu min turabil tursina, dan telinga Nabi Allah Adam Allah ciptain dari tanah Tursina. Di Tursina itu banyak kisah orang, terutama 25 nabi dan rasul. Bukit Tursina, ketika Nabi Allah Musa mau ketemu sama Allah, baru melihat kilatannya aja udah pingsan. Bapak ulama mengatakan baru gelegar kilatan, bukan cahayanya, gelegar kilatannya, karena petir itu sebelum menyala cahayanya pasti menggelegar dulu, baru cahayanya. Bapak ulama mengatakan baru ngelihat sinar petirnya aja belum gelegarnya. Tapi kita nggak lebih pintar daripada beliau-beliau semua. Al-Faqih tidak mengatakan mana yang terbenar, mana yang ini, mana yang itu, tapi kita merujuk kepada kitab ini. Kitab ini mengatakan baru melihat kilatannya aja di Bukit Tursina, waktu Nabi Allah Musa itu maksa untuk ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru melihat engkau tidak akan sanggup wahai Musa. Allah dikasih tahu engkau tidak akan sanggup wahai Musa, tetap dipaksa sama Nabi Allah Musa. Tapi karena sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim wa Al-Adlu di dalam Tis'awa Tis'ina Asmaul Husna, itu Allah gabulin. Seandainya engkau kuat, engkau pasti akan melihat. Baru melihat sinar kilatannya aja, belum nurnya Allah, baru melihat kilatan makhluknya Allah yang berupa petir itu. Nabi Allah Musa pingsan selama 1000 tahun. 1000 tahun, beda sama baginda Sayyidina Muhammad waktu Isra dan Mi'raj, memiliki kesempatan untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan adab dan akhlak antara makhluk dan khalik, baginda Sayyidina Muhammad menundukkan kepalanya, nggak mau melihat sama sekali. Sampai ditanya sama Sayyidina Abdullah ibn Abbas, kaifallah, bagaimana wujud Allah? Allah wujud bila wujud. Di dalam kitab Sifat 20 Uthman bin Yahya Mufti Betawi, itu Allah wujud bila wujud. Kalau logika berarti Allah nggak ada, tapi Allah berwujud. Kapan kita ingat wujudnya Allah? Nanti bareng sama baginda Sayyidina Muhammad di hari Jumat. Kita ngelihat itu yang selama ini kita nggak lihat, yang kita ngomong kita sujud ke bumi, tapi suara kita sampai ke langit. Adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa? Karena baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, laulaka ma khalaqta asya. Jika bukan karenamu, jika bukan karenamu wahai kekasihku Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini, termasuk Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan di sini kita berpikir lagi, ya, untuk apa Allah ciptain Nabi Allah Adam
sebagian umat baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kita di umat akhir zaman yang dirindukan oleh baginda Sayyidina Muhammad. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tapi semua orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tidak akan pasti akan memasuki surga. Tapi sebelumnya dicuci dulu pakai baju putih, direndam dulu di bayi cilik, bisa dikeringin, disetrika, dirapihin wangi, baru kita pakai lagi, baru pantas masuk ke surga. Al-Islam munatik fatanataf fa innahu la yadkhuluna jannah ila natif. Islam itu bersih, suci, fitrah. Fatanataf, maka jadilah kalian wahai umat Muhammad orang-orang yang membersihkan, yang menjadi suci dan kembali kepada fitrah. Adanya di mana? Dalam hati. Innal fi jasad adutlah wa idza salahat fasairus kulluhu wa idza fasadat fa fasadat kulluhu. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Jika darah itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh jasadnya. Alamahiyah, di situ ada fi'il illah, pakai alamahiyah, bukan langsung diterangin nama baginda Sayyidina Muhammad mahiyah, bukan itu, tapi alamahiyah itu fi'il Allah, dan af'alnya itu melalui lisan baginda Sayyidina Muhammad. Alamahiyah al-qalb, apa itu segumpal darah itu adalah hati. Kalau hati itu baik, masih baik pula seluruh jasad. Kalau hati itu buruk, buruk pula seluruh jasad. Kalau tunggang tungging 1000 tahun apa segala macam, 1000 menonton baginda Sayyidina Muhammad dalam satu malam 1000 rakaat sampai kaki kita bengkak-bengkak. Kalau hati kita kotor, tetap. Karena apa? Di sini tempatnya malaikat sama iblis berantem di dalam hati. Ketika iblis tidak bisa menjadikan kita orang yang jahat, iblis akan menjadikan kita ahlu ibadah tapi sombong. Nah, masuk ke bab Nabiullah Adam. Kenapa Nabiullah Adam dikeluarin dari surga? Bukan karena sombong. Dan kenapa Al-Abid dijadiin iblis sama Allah, tapi ditangguhin siksaannya pada Allah, memiliki kuasa untuk menghancurkan iblis, untuk menghancurkan Al-Abid. Malaikat takut dulu sama Al-Abid, derajatnya lebih tinggi. Karena kesombongan, lantas Allah melaknat iblis. Innaka khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nggak mau bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam? Yang baru ada manusia itu Nabi Adam, kita belum ada. Karena ada nur baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan semua tempat yang tadi, Bukit Tursina, terus Baitul Maqdis, apa segala macam, itu udah didatangi nama baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah diinjak termasuk Indonesia. Cuman nggak ada sejarah yang membuka itu. Tapi dikatakan melalui Magola Amaim, terutama Abu Yamaniti. Ketika jumpa ziarah ke makam Rasul baginda Sayyidina Muhammad,
itu yang dilihat kebanyakan orang Indonesia. Beb, yang benar Beb, benar. Ada nyaksiin, ada belajar sama Abu ya. Makanya sempat bertanya, itu makanya dibikinin satu pesantren khusus untuk tolabah para penuntut ilmu dari Indonesia, dan paling disayang sama Abu ya. Disayang bukan karena individunya, disayang karena menjadi yang ada di belakang baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kebanyakan dari kita nggak sadar. Kebanyakan dari kita nggak sadar. Contohnya kayak di malam di sini wajah di depan dapur. Ya. Cuma nggak masalah buat kita. Nggak masalah. Kita doain Allah kama faraktahu di dunia wa faraktahu fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengembirakan mereka dengan berjoget-joget, dengan mendengarkan dangdut, biduannya apa segala macam kayak gitu, maka gembirakan mereka pula di akhirat kelak dengan wasilah kami yang berkumpul pada malam hari ini yang membaca kitab Baqarah. Coba kira-kira dapat pahala nggak kita? Dapat. Malaikat pun mendoakan balik kita seperti kita mendoakan mereka. Allah makama farohtahum, ya Allah, gembirakan mereka yang sedang membuka kitab di dunia, dan gembirakan mereka pula di akhirat. Di luar dari itu kalau dibahas kepanjangan, sebenarnya ya kalau dibilang nggak cocok, nggak cocok juga sih. Ada musik-musik yang bikin kita mau goyang-goyang dikit. Iya, kayak gitu. Tapi memang perlu kita sampaikan ini, jangan pernah mencela, tapi doakan mereka. Doakan mereka. Satu senjata kita, silahul muslim, doa silahul muslim. Doa itu senjatanya orang muslim. Waktu ulama mengatakan doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Allah pasti dengar. Allah Samiul Basir. Allah maha melihat dan Allah maha mendengar. Itu doa. Jangan disumpahin ini orang lagi ngaji kok dangdutan, speakernya digedein, bassnya digedein. Kalau kita mau, kita pasang lagi speaker yang lebih gede. Bang Iki yang di rumah, jadi gitu, pasang lagi yang lebih gede. Jadi nggak? Kita pasang tuh dari tembok ke tembok sampai ujung sana. Cuma timbulnya kan jadi perang. Iya. Apalagi di depan sana lagi ada orang panggil. Oh, berangkat umroh. Iya. Di sini. Kalau di sana mencela, berarti kita yang harus berdoakan. Benar nggak? Hah? Iya. Mau diaku umat baginda Sayyidina Muhammad, ikutin baginda Sayyidina Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutin baginda Sayyidina Muhammad. Ini nggak beda jauh nih. Cuman kita nggak ngalamin disambitin peristiwa Taif. Peristiwa Taif, baginda lagi dakwah disambitin. Kalau kita lagi ngaji disambut pakai dangdut. Baik, baginda Sayyidina Muhammad itu mengatakan Allah mahdi gomin fainahum la ya'lamun. Padahal belum beriman. Ya Allah, kasih hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang aku bawa. Apa yang aku bawa. Kurang ampun baginda Sayyidina Muhammad. Adab sama akhlak ya, Masya Allah. Malakul juga udah nawarin, ya Muhammad ya Pak, ya
angkat tanganmu minta sama Allah, maka akan aku timpahkan Taif dengan gunung yang aku jaga. Tapi baginda Sayyidina Muhammad langsung berdiri, Allah mahdigomin fainum la ya tamun. Adab sama akhlak. Seorang muslim kalau udah ada adab sama akhlak, udah jauh dari baginda Sayyidina Muhammad. Apalagi seorang zuriyah, seorang anak cucu baginda Sayyidina Muhammad, kalau udah menjual darahnya, udah menjual dagingnya, ahli cucunya Rasulullah ini nggak hormat sama aneh apa segala macam, nggak bakal diakuin sama baginda Sayyidina Muhammad di cucunya. Selesai. Apalagi nggak berani terusin, karena tukang jeruk, kalau jualan jeruk pasti ngomong jeruk manis, benar nggak? Benar. Iya. Tapi biar kiai yang atau ustadz-ustadz yang bisa baca kitab yang bersih. Min bagi wajhu min turabil jannah wa udhunuhu min turabil tursina. Wajah hatuhu dan dahinya min turabil Irak, dari tanah Irak. Wa asnanuhu dan kedua lisannya, penutup nih, bukan lidah tapi bibir sama gigi. Min turabil betul min turabil kautsar, dari surga al kausar. Wayabdahu yumani ma'asoba, dan tangannya sampai ke sikut. Min turabil Ka'bah, dari tanah Ka'bah Makkah. Ka'bah ada di Makkah. Wa yadahul yasir, dan tangan kirinya min turabil farsh. Farsh itu adanya di Iran yang disebut apa ya? Kufah. Kufah itu Iran. Kalau dulu masih jadi satu tuh, Irak, Iran belum ada zaman baginda Sayyidina Muhammad. Makanya di Kufah itu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dikhianati. Ya. Kenapa Allah ciptain tangan kiri? Nabi Allah Adam alaihissalam itu dari Iran, Fars, Persia. Kalau udah termaktub di Lauhul Mahfuz, sekarang kita lihat berapa banyak di Iran orang yang mencela Ummahatul Mukminin, orang yang mencela para sahabat baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rajula ma'asagiyah
menciptakan telapak kaki Nabi Allah Adam alaihissalam sampai ke dengkul itu dari tanah perak dari India. Karena sapi aja dijadiin Tuhan. Makanya banyak para ulama, kalau kita baca sejarah tuh, banyak para ulama yang hijrah ke India untuk memberitahu ini binatang mau apa yang disembah dan hewan dikorban, dipotong sapinya, berarti kita potong Tuhannya. Kayak gitu. Secara teologi, kalau kita bicara teologi, Tuhan, Tuhan. Tapi orang mukmin seharusnya itu mengatakan bukan Tuhan, tapi ilah. Ya, ilah ya Tuhan, cuman berbeda dengan Tuhan. Tuhan secara teologi, dua. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Tuhan sepupu nggak ada. Tuhan sepupu nggak ada. Ini nyambung nih Pak sama yang Injil yang kemarin kita di lemari kitab. Kita pelajari Injil, bukan Anda mau mencari tahu, enggak, tapi bantahan kita. Gimana cara kita ngebantah mereka dengan kitab mereka sendiri, bukan dengan kitab kita Al-Quran. Mereka akan percaya, tapi dengan kitab mereka sendiri kita bantah. Teologi, menurut teologi Tuhan, dua, Tuhan penguasa. Berarti ada dua penguasa alam semesta, makanya Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, terus Tuhan Anak, Nabi Allah Isa. Ibunya siapa? Siti Maria. Bapaknya siapa? Nabi Keder. Enggak? Keder. Kalau kita bantah sebelum surah Maryam, Ali Imran dulu kan? Sebelum Ali Imran, Al-Baqarah. Al-Baqarah, sapi kamu mesti disebut sih di apa di Al-Quran, kayak gitu. Terus ada sejarah, kayak gitu. Iya, ini aneh sedikit keganggu juga nih nerangin, tapi insya Allah pada masuk ya, insya Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan telapak kaki sampai ke dengkul Nabi Allah Adam itu dari India, untuk meluruskan orang-orang yang beragama Hindu, sebagaimana Wali Songo datang ke Nusantara. Tradisinya tetap dipakai, wayangnya tetap dipakai, tapi sambil dakwah. Iya. Dan begitu juga di India, tradisinya tetap dipakai, ini tetap dipakai. Ulama-ulama mutakorrimin yang sebelum kita yang hijrah ke India, ketika datangnya Idul Adha, mereka tidak memotong sapi, tapi memotong kambing. Karena mereka tahu kalau sapi ini dipotong nggak akan ada yang mau masuk Islam. Tuhan ini sapi dikasih bibir merah, dikasih apa lagi tuh? Kalung, nggak diarak-arak, terus ada kayak itu anak-anak itu diarak-arak, kayak gitu kan? Akhirnya ketika Allah berkehendak ada yang diseruduk, berapa orang mati. Iya, kayak gitu ngomong apa? Makhluk, kayak gitu. Enggak, yang diseruduk nggak tanggung, pendetanya yang diseruduk. 5 orang mati gimana? Lepas dari itu semua, kalau kita terusin, kita ngatain agama lain. Tapi Rasulullah nggak ngajarin kita untuk ngatain agama lain. Jangan celak mereka jika engkau tidak mau dicela. Itu yang kita
pegang. Jangan apa, merusak akidah mereka. Kalau akidah kita nggak mau dirusak. Tapi sayangnya apa? Kita sendiri nggak bisa menjaga. Majelis sama majelis musuhan. Benar apa enggak? Hah? Apalagi yang gurunya Habib. Iya. Yeah. Oh, Habib Anda lebih ini, Habib Anda lebih ini, Habib Anda lebih ini. Padahal tuh Habib sama Habib nggak ada masalah, ketemu pada salaman. Cuman pengikutnya yang merasa, nah kayak gitu. Minta maaf nih, mesti di Habib Ahmad nih. Waktu oleh Ahmad Mundir, Habib Ahmad bisa dibilang apa Ahmad Gomar, kayak gitu. Wal Fakir disebut Syams. Itu lakop dari Habib Mundir Allah kayak gitu. Cuman jangan disebarin, nanti Habib-Habib yang lain kita nggak tahu hatinya, gitu kan? Iya. Karena apa? Sekarang lagi musimnya, nggak Habibnya, nggak kiainya, nggak ustadznya, itu mencari pencinta, bukan mencari siapa yang menciptakan cinta dan mencari siapa yang menyatakan cintanya terlebih dahulu sebelum ibu kita menyatakan cintanya kepada kita. Ibu kita saya nggak mau dia cinta nggak mau kita. Rasulullah lebih cinta. Nah, sebelum kita lahir, sebelum ibu kita lahir dunia, aku rindu kepada saudara-saudaraku, bukan umatku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu lah? Kalian adalah sahabatku, kalian berperang bersamaku, kalian sholat atau menjadi makmumku. Saudaraku adalah umatku di akhir zaman yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah duduk bersamaku, tidak pernah sholat bersamaku, tapi mereka memperjuangkan dakwahku. Mereka lah yang aku rindukan, sambil nangis baginda Sayyidina Muhammad. Lantas kecintaan baginda Sayyidina Muhammad kita balas dengan apa? Permusuhan seperti ini. Sekarang bukan sholat doang berjamaah, musuhan berjamaah. Kenapa enggak? Kenapa Al-Fakir minta sama Kiai Masan? Kita punya guru. Itu akan berahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bisa, ya bukan Al-Fakir langsung, karena Al-Fakir nggak berani beliau guru Al-Fakir. Makanya yang nyampein. Kalau bisa hal ini dirubah, karena bentrokan sama musola nggak mau ngalah, enggak, kayak gitu. Akhirnya kan, nah tangan di atas lebih baik, kayak gitu. Bukan Al-Fakir merintahin, Al-Fakir punya guru, enggak, kita unjukin adab sama anak kita. Yang pada mau ngaji fadol, yang enggak silakan, jangan berdiri di depan pintu. Yang mau masuk banyak, bener nggak? Nggak berwujud malaikat, kayak gitu. Hah? Iya. Ini bukan Al-Fakir ngatain yang sono, enggak. Demi Allah enggak. Tapi yuk kita sama-sama unjukin adab sama akhlak kita. Kita yang kalah. Kalau mereka nggak mau kalah, kita yang kalah. Benar? Hah? Kira-kira mereka malu nggak? Apalagi kita bikin sekarang sebulan 2 kali. Cakep nggak tuh? Hah? Tapi kemarin kita punya guru juga dicoba, Al-Fakir sakit. Gitu. Tapi insya Allah didoain sama beliau. Al-Fakir sehat, alhamdulillah. Begitu. Ini agak keganggu juga, jadi sedikit ngaco nggak berapa ya. Gitu. Allah ciptakan wa almuhu min turabil jibal, dan apa, penopang dengkul itu paha kedua belah paha kiri kanan Nabi Allah
Alaihissalam Allah ciptain dari tanah gunung. Kekernya gak ada gunung. Dan ketika Allah bilang meletus, benar. Ketika Allah bilang lumpuh, benar ya? Ditopang dengan paha sehingga bisa berdiri, kaki sampai dengkul. Orang yang asam urat di dengkul, pahanya enggak. Benar apa enggak? Siapa di sini yang asam urat? Iya, rasain dah. Dengkul yang habis. Hah? Dengkul yang habis, bukan paha. Kayak gitu, pinggang aja nggak kena kok. Cuma berdiri aja agak susah ya, tolongin gue sakit tuh. Dengkul yang nggak bisa bergerak. Iya. Nah itu pun kita mesti merasa bagaimana langkah kaki kita langkahin. Silaturahmi, membantu orang, joget fadol, silahkan, ente baru mau bikin dosa silahkan, tapi habis itu tobat. Allah dekat sama para pembuat dosa. Cuman siapa yang ngejamin kita masih hidup buat tobat? Nah itu aja udah pikir bikin dosa ya silahkan. Begitu. Bapak dulu para guru pun mengatakan ini bikin dosa fatal, tapi jangan makan rezekinya Allah, jangan jalan di buminya Allah. Kayak gitu berat. Tapi Al-Faqir mengkiaskan ini untuk diri Al-Faqir sendiri. Bikin dosa silahkan. Maka Allah Ar-Rahman Ar-Rahim bikin dosa yang terbesar sekalipun, minum khamar, habis itu zina, habis itu bunuh orang. Nah kita tobat masih diampunin sama Allah, tapi sempet gak gitu tobat? Itu kalau Allah cabut kan disuruh kayak belum Allah cabut, habis sudah. Malaikat kayak Tyson nih, dia yang bener-bener ini tonjok sekali mental, diambil lagi, tonjok lagi, jebret mental lagi, kayak gitu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan paha Nabi Allah Adam alaihissalam itu dari gunung yang diambil. Ini kalau kita baca sarahnya, ada sarahnya lagi tebal. Itu disebut gunung yang mana? Kayak gitu. Kenapa dari Mekah? Itu nanti dijelasin. Di sini pun dijelasin, cuman tidak detail. Tapi insya Allah selesai ini umur Al-Faqir panjang, umur para tuan guru panjang, gitu. Umur teman-teman panjang. Kita bakal naik ke kitab yang lebih, bukan tinggi. Kalau tinggi semua kitab tinggi, yang lebih bisa menjelaskan. Kayak gitu. Syarah min Dafa'il Akhbar, kayak gitu. Ba'du wal auratuhu min turabil
bersama dengan Al-Qur'an. Subhanallah. Menjaga lisan sama menjaga perenengan doang sama apa. Ya. Sekarang di Instagram banyak orang lihat pacaran bukan cuma buat doang kan. Gitu. Yang rugi siapa? Ada perempuan. Kita tanya perempuannya, lu nyari laki yang soleh, tapi udah pintu kau boy apa lu nggak malu, ya kayak gitu. Insya Allah tuh laki nerima, cuman malu kan nih perempuan, bener ya? Hah? Iya. Lain kalau kita nikahin janda udah jelas jebolin pakai jam gobul. Nah ini jam gobul kagak zina, obatnya belum, tapi mintanya laki yang benar, kayak gitu. Lalu ini gimana, gitu kan? Ya, begitu Allah ciptain apa zakar wa kemaluannya Sayyidah Hawa dari tanah Babylon. Ada apa di Babylon? Babylon itu kerajaan yang besar. Di situ tempatnya homoseksual, istilahnya LGBT, perempuan sama perempuan, laki sama laki, kita laki sama perempuan ditambah laki lagi. Udah bebas di situ seks di Babylon. Makanya Allah ciptain dari situ karena Allah tahu maktubul fil lauhil mahfuz, udah tertulis di dalam lauhul mahfuz. Min turabil Babylon wa dhuhru min turabil Irak. Balik lagi, dan pundaknya Nabi Allah Adam Allah ciptain dari tanah Irak. Itu zaman belum disebut loh Irak, Iran, Persia, apa segala macam yang ada itu Persia. Tapi kenapa Musholeh menyebut Irak? Pertanyaan nggak begitu? Pertanyaan. Berarti beliau bermukasyaf, orang yang udah melihat. Dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan budak Nabi Allah Adam itu dari tanah Irak? Kita lihat Irak sekarang ya. Nah, presiden naik dijatuhin, presiden naik dijatuhin, kayak gitu. Itu adalah bahasa kias bahwa pundak kita ini selalu memikul masalah, dan Allah pun gak akan kasih kita masalah kalau Allah tahu pundak kita gak sanggup untuk memikulnya. Dan katakan kepada masalah, ente mau segede apa lagi, ada punya Allah yang maha besar. Selesai. Enggak senang aja gitu, dia dangdut asik. Ya salim. Enggak sambil joget-joget. Nikmat benar hidup. Enggak. Dan hiduran, subhanallah, tapi jangan kedip mata. Puji Allah, jangan kedip mata, kedip dosa. Enggak. Gitu, udah. Apalagi sampai kelenengan berdiri, bahaya tuh. Begitu. Wabat Nuhu, dan apa perut Nabi Allah Adam alaihissalam min turabil Khurasan, dari tanah Khurasan. Khurasan mana? Perbatasan Irak sama Iran. Tempatnya najis. Tempatnya najis. Sulagukan itu perang waktu naklukin berapa ribu mayat didiemin di situ, nggak dikubur dari kaum
dari umat baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, masih banyak ya. Berarti kita harus ngalah lagi. Ya? Ya. Obat tuh benturobil korosan. Nah, itu banyak sejarah di tanah Khorasan. Salah satunya kulakukan mau menguasain Persia itu, Iran, Irak, semua dibantai umat muslim, tapi didiemin jenazahnya dan menjadi rizki untuk apa? Untuk makhluk Allah, burung bangkai apa segala macam. Jadi nggak sia-sia. Itu Masya Allah adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalbuhu min turabil firdaus. Masya Allah. Dan hatinya Allah ciptain dari surga Firdausil A'la. Karena di situ ada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada telaga Al-Haud. Ya. Begitu. Dan walisanuhu, kalau tadi kan dua apa? Bibir sama gigi. Wa ja'alna 'ainain walisanan wa syafatain, dua pengunci lisan. Kayak gitu. Di sini sebut lagi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan lidah atau lisan, ucapan-ucapan yang akan keluar dari lisan Nabi Allah Adam alaihissalam min turabil firdaus, dari surga Firdaus. Hatinya dari surga Firdaus, dan lisannya min turabil Taif, dari tanah Taif. Sejarah apa yang terjadi di Taif? Jadi yang baginda Sayyidina Muhammad disambil di Taif. Itu Amul Hazm. Ubabah Khadijatul Kubra meninggal dunia. Paman baginda Sayyidina Muhammad meninggal dunia. Kakek baginda Sayyidina Muhammad meninggal dunia. Dinamain tahun itu Amul Hazm, tahun-tahun kesedihan baginda Sayyidina Muhammad, tapi tetap berdakwah. Disambitin apa segala macam. Kalau kita, wah gue sumpahin ini udah malaikat tibanin dia. Benar apa enggak? Nafsu yang bicara, tapi baginda Sayyidina Muhammad enggak. Sambil kita balas. Oh ini jangan kok, ngalah gitu ya. Ini kita bubar udah, mau ngapain kita balas. Jangan. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah kedapatan surganya. Ya gitu, dan mereka pun dapat pahalanya. Amin. Wa lisanuhu min turabil Taif, wa ainuhu min turabil Haud, dan kedua bola mata Nabi Allah Adam alaihissalam Allah ciptain dari telaga Al-Haud. Telaga Al-Haud ada apa sih, Beb? Susu ngalir. Azka minal asal, lebih manis daripada madu. Wa abyad minal laban, dan lebih putih daripada susu. Ntar kita minum langsung dari tangan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan disendokin pakai gelas terus disuapin, enggak, langsung diambil dari tangan baginda Sayyidina Muhammad, kita minum di situ. Baru boleh meluk baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini di Telaga Al-Haud tuh ada apa sih? Di dalamnya itu ada bebatuan, ada
batuan. Sampai peneliti apa sih itu kalau tubuh tuh, iya, pokoknya peneliti itu mengatakan ini mata manusia bisa dijadiin batu, bukan yang putih, tapi yang pupil mata kita nih yang hitam, kayak gitu bisa dijadiin batu, dan itu batu termahal, bahkan lebih mahal daripada berlian. Subhanallah, itu dari Telaga Al-Haud. Tapi batunya batu apa? Batunya batu apa? Bacan. Bukan. Tapi batu jamrud. Terus batu marjan, macam-macam. Yang Allah kasih basirah, dilihat pakai Allah ciptain matanya dari batu marjan. Dan itu dari kumpulan, makanya disebut Al-Haud. Itu dari kumpulan batu yang ada di Telaga Al-Haud. Banyak itu batu-batu mulia semua, sampai safir, sampai apa lagi yang mahal-mahal. Kayak gitu. Tukang batu nggak ada sih di sini orang batin. Gitu. Kalau ada disebut itu mahal-mahal. Gitu. Ya kan? Akikah aja ada berapa? Iya. Kayak gitu. Apalagi baca. Sampai dokoh bener. Makanya dibilang baca dokoh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah maafin. Allah maafin. Satu bercanda apa-apa. Masya Allah. Wa'anyu min turabil hud. Waliman kana ra'suhu min baitul maqdis. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kepala Nabi Allah Adam alaihissalam min baitul maqdis, dari baitul maqdis, sara mawdi'ul abd, maka itu tempatnya akal, wal futana, dan pemahaman, pikiran, pemahaman. Al-futuh disebut di sini jamak futunatun. Wal natik, dan tempat mengambil keputusan. Kita mau berbuat jahat atau kita mau berbuat baik. Waliman kana uzruhu min turabil, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan telinga Nabi Allah Adam alaihissalam kanan dan kiri, udhunuhu kanan dan kiri, min turabil, ini kurang apa? Kayak gitu. Sina. Sara maudu'u istim'a nasihah. Allah ciptakan telinga Nabi Allah Adam dari tanah Tursina itu untuk Allah jadikan yang selalu mendengar nasihat. Jadi orang kalau yang nggak mau dengar nasihat, sama lu lagi nasihatin gue, siapa sih lu? Sombong kan? Sombong. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mengambil nasihat dari setiap yang dia pandang dan setiap yang dia dengar. Itu hakikat mata dan telinga. Hakikat mata dan telinga, kayak gitu. Wa kullu nadhar was sami' wa huwa al-ibrar, dan semua apa yang kita lihat dan kita dengar adalah pelajaran untuk kita.
tinggal akal, balik lagi ke akal yang tadi 3. Waliman kana jabhatuhu minal Irak, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pundak Nabi Allah Adam dari tanah Irak, sara maudhi'ul sujud, itu untuk menopang kepala agar kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ngomong sama bumi, suara kita nyampe ke langit. Subhanallah, kita ngomongnya sama bumi, suara kita nyampe ke langit. Subhanallah. Jadi gitu. As-sajad lillahi ta'ala, untuk bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan, maka ia wajib mengerjakan amal wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah sujud kepada siapapun, kepada makhluk terutama, apalagi kepada patung, apalagi pada dukun, kecuali ke ibu kita, cium tapak kaki, surga ada di situ, nggak jauh-jauh, surga di situ, surga ada di. Nah, 1000 wali doain kita, belum tentu makbul, tapi umi kita ngedoain kita, langsung itu ibarat anak panah yang melesat, nggak kelihatan pakai mata, tembus ke arsy. Begitu juga sama sumpahnya, hati-hati cerita man Gundam. Sampai sekarang masih ada kan? Situ sih kayak gitu. Itu untuk kita. Ain wal udhun al-ibratan, mata dan telinga itu sebagai apa? Hakikatnya pembelajaran untuk diri kita. Kita lihat orang mabok, ya mabok lagi, udah jauhin dulu dah, enggak pilih lain lagi. Allah kama faraqtahu fid dunya fa faraqtahu fil akhirah. Padahal kita berdoa kayak gitu, kayak yang malam kita lakuin. Ini Al-Faqir mendapatkan ijazah dari Abuya Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syafiri. Ya Hasan, ketika engkau melihat yang syar, doakan mereka. Allahumma kama faraqtahu fid dunya fa faraqtahu fil akhirah. Ya Allah, memberikan mereka di dunia sebagaimana itu, lalu memberikan mereka di akhirat sebagaimana engkau memberikan mereka di dunia. Waliman kana wajhu walima kana dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan penutup dari golbu Nabi Allah Adam alaihissalam min turabil jannah, dari tanah yang diambil dari sorga yang berapa nanti ada terusannya. Sora maudhi'ul hasanah, itu untuk Allah jadikan hatinya, terutama umat baginda Sayyidina Muhammad menjadi baik. Makanya diciptain dari surga, bukan dari
neraka, kode neraka, waduh perang dulu gitu, barbar, kayak gitu, begitu. Hah? Wal zainah dan perhiasan. Ini bisa apa? Disebut wajahahu, bisa disebut wajanahu. Wajanahu itu penutup dadanya, sadar. Tinggal kita ngerti ini gimana nih? Karena di sini disebut apa? Wal zainatun dan perhiasan, berarti wajah, kayak gitu. Jadi bahasa kitab itu luas. Ketika kita ketemu akhirnya itu berubah artinya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wajah Nabi Allah Adam alaihissalam min turabil jannah, surah maudhi'ul hasanah, itu untuk menjadikan kesempurnaan yang sempurna, gitu. Wazainatun dan perhiasan. Muka kita kalau lagi ruwet kelihatan nggak punya duit. Ini uang belanja kurang, kelihatan ini. Iya, tuh nyanyi ngomong iya, kayak gitu. Ini yang dalam juga nih. Aduh nih, maafin nih, kayak gitu. Kelihatan lagi senang, kelihatan. Lagi banyak duit, habis jual motor, habis itu bingung gue naik apa ini, banyak duit, motor kaki, motor muka, kayak gitu. Iya, gitu. Kayak gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ma khalaqtul asya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini untuk Allah sia-siakan, ya. Tapi ada manfaat di sini. Manfaat dari Allah, khairat dari Allah, dan sayiat dari iblis. Dari iblis, rasa sombong, ujub, riya, takabur, apa segala macam itu datangnya dari iblis. Karena Allah memberikan penangguhan ketika disuruh sujud sama Nabi Allah Adam, fasjud malaikah illa iblis. Maka bersujud para malaikat karena perintahnya Allah. Ada dari golongan kita yang nyebut asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, puji asimah. Itu mengatakan apa iya benar Allah merintahin untuk sujud kepada Nabi Allah Adam? Benar apa enggak kira-kira? Kalau logika, menjawab dengan logika nggak benar, nggak mungkin. Karena yang watut disembah dan bersujud hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi ketika dalil, ada dalil nakli, ada dalil apa? Akli, terus nakli. Ketika kita menjawab dengan dalil nakli, itu perintah Allah kepada para malaikat. Malaikat punya nafsu. Disuruh nunggu nggak mau deh nunggu. Kenapa nggak? Disuruh sujud sama Nabi Allah Adam, disuruh sujud. Tapi iblis dikasih nafsu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu, itu direndam 5.000 tahun. Habis itu diangkat, ditanya, nafsu man ana, anta wa ana. Engkau dan aku. Ditambahin lagi 1.000.000. Apa itu bahasa 1.000.000? Hah?
miliar tahun di dalam neraka dari 500.000 tahun ditambahin 1 miliar tahun direndam nafsu di api neraka. Ini api neraka ini bukan yang merah, yang hitam. Yang hitam kalau netes ke bumi, bumi kebakar satu-satu tetesan kayak gitu. Diangkat lagi sama Allah, ditanya lagi, man ana wa man anta, anta wa ana. Akhirnya Allah perintah malaikat, ya malaikat jatuhin dia ke dalam neraka, jangan lama-lama, 10.000 tahun. Dari 500.000 tahun 1 miliar tahun, ini 10.000 tahun, tapi tanemin rasa lapar dan haus. Rasa lapar dan haus itu jengkangan di 10.000 tahun tuh nafsu, minta dikeluarin. Ane lapar, ane haus, apa segala macam makhluk. Makhluk kalau hiperusira, kalau mati. Ya, begitu diangkat, ini 10.000 tahun, 500.000 tahun, yang 1 miliar tahun masih dijawab anta wa ana. Tapi yang 10.000 tahun ditanemin apa? Nah, nafsu ditanemin apa? Rasa lapar dan haus diangkat, baru menjawab anta rabbi wa ana khalquka. Engkau adalah Tuhanku. Cuma lantaran lapar amat haus, belum syahwat, baru lantaran lapar amat haus. Langsung ngaku anta rabbi wa ana khalquka. Engkau adalah Tuhanku, Allah Rabbul Alamin, dan aku adalah makhlukku. Langsung disematkan kepada Al-Abid. Kepada Al-Abid. Sebelum perintah sujud itu ada. Habis itu baru Allah panggil Al-Abid. Ini skenario Allah. Tapi balik ke individu kita lagi sebagai makhluk. Nafi wa isbat itu di mana? Pengesaan, pengagungan kita terhadap Allah dan penghambaan kita terhadap diri kita sendiri sebagai makhluk. Ucapan apa kalimat la ilaha illallah itu ada nafi wa isbat. La ilaha berhenti di sini. Ya. Itu nafi. Nafi berarti kita mengakui Allah adalah ilah satu-satunya. La ilaha illallah. Ketika bicara illallah, habis kita hambanya Allah. Isbat. Jadi ada nafi dan isbat. Pengagungan, pengesaan, dan penghambaan kita mengaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini sebenarnya dari ini semua kitab yang kita pelajari apa segala macam itu baliknya hati. Ya. Baik itu zuriat, baik itu hal apa kiai, baik itu ustaz apa segala macam, buat apa musuhan sekarang? Umat keder nyari guru, nyari pembimbing, nyari mursyid, lagi pada keder. Gimana gitu? Membaca semua ini apa yang kita dapat? Baru maknanya sedikit.
baru sedikit dibarengin sama dangdut. Kalau pagi jadi kurang fokus, minta maaf ini kayak gitu. Insya Allah nanti kita ulang lebih dalam dan lebih tajam kayak gitu ya. Tapi insya Allah pada paham semua kan. Jadi dikit dong ya, yang banyak. Iya, karena suaranya double. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan nggak? Menanya gitu, Rami, Romdoni itu menanya, ada yang menanya. Nanya Ram. Ada pertanyaan nggak? Ibu nanya. Karena Anda memberikan sesi ini kurang apa? Penjelasannya kurang kayak gitu. Kalian yang terlewat apa? Dia ini. Apa? Rumah parkirkan depan belakang dapat kumpul lagi dari situ. Jadi kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Enggak, ini berani namanya. Diem baik bang. Itu sudah dijelasin tuh penciptaan bagian-bagian manusia ya kan. Iya. Habis itu fungsi dari Babylon untul-untulnya sampai Allah ada. Jadi asal tuh sapi itu India dan sapi. Beb, kata Mawi, iblis kalau mau ganggu manusia izin dulu sama Allah. Iblis kalau mau ganggu manusia izin dulu sama Allah. Kata Mawi, Tidak diberikan kebebasan. Allah tangguhkan. Keluarkan semua tentara-tentaramu wahai iblis. Aku adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Allah izinin iblis goda apa? Goda manusia. Allah izin karena Allah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Cuman sempatnya itu taubat begitu dikit dosa itu aja patokan. Enggak mau lebih dalam lagi itu mau bikin dosa. Dan mereka nggak mau. Ini kalau aku udah pulang lalu yang kecil Biasa radio jadul. bermanfaat. Apaan Mil? Ya, ada nanya. Rami nanya. Ya kali. Ibu mau nanya Pon. Om, tadi mau nanya Om. Rami mau nanya Rami. Nah, Alhamdulillah kalau emang pada menyimak dan insya Allah bisa memahami yang sedikit ini, lagi minta maaf karena ada pokoknya mau gerak aja ini gitu, mau khotbah ya gitu tapi ada kitab jadi kita nggak enak begitu. Ini untuk pengajian kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Bila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Allahumma lakal hamdu syukran wa fadlan wa karuman haqqan ala billahi wa anna qarduhu dari Allah Allahumma suratul asr wa inna billahi wa sayyidul wafat wa hudan wa faqih wa muqayyad wa ta'if wa aman bil mawqif yasir alina kul asir wa yasir asir wa yasir Allahumma ya man tayu ila bayan wa tafsir hajatuna kathir hajatuna kathir wa anta alimun ya basir Allahumma inna nahnu minka wa na'udzu bika wa na'udzu bika Allahumma bihaqman yaruhu minka najina liman yaruhu minka dalam hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi rahmatika
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anni ya karim wa'fu anni ya rahman wa'fu anni ya rahim. Allahumma bihaqqil fatihah wa syiril fatihah wa bisyafa'atil fatihah wa bi barakatil fatihah wa bi hidayatil fatihah.